Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Ulumul Quran, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta akan menjelaskan materi tentang adab hamalat wa tilawatil Al-Quran. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 13. Yang pertama ada Alma Almira, ada Mustaufiro, ada Nada Rohadatul Aishi, dan yang terakhir ada Safira Ramadhani, serta dosen pengampu Ibu Ifati Zamimah, STHI MA. Yang pertama akan kami jelaskan mengenai pengertian adab. Adab berasal dari bahasa Arab. Menurut bahasa, adab memiliki arti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Sedangkan menurut istilah, adab adalah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah. Dapat diambil pengertian bahwa adab ialah cerminan baik buruknya seseorang, mulia atau hinanya seseorang, serta terhormat atau tercelanya nilai seseorang. Selanjutnya, adab menghafal Al-Quran. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, hendaklah penghafal Al-Quran menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran ketika orang lain sedang tidur dan siang harinya ketika orang lain sedang berbuka. Hendaklah dia bersedih ketika orang lain bergembira dan menangis ketika orang lain tertawa. Berdiam diri ketika orang lain bercakap dan menunjukkan kekhusyuan ketika orang lain membanggakan diri. Etika yang paling penting bagi para hamil Al-Quran untuk ditanamkan dalam jiwanya jika ingin mendapatkan ridho dan surganya, yaitu menata niat dengan tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Jika niatnya salah, maka Al-Quran tidak akan memberikan syafaat kepadanya, justru laknat yang ia dapatkan. Imam Ibnu Al-Jauzi mengingatkan lewat sebuah syair sebagaimana dikutip oleh Mustafa Murad kepada seluruh para hamil Al-Quran agar senantiasa menata niat dengan baik dan tulus dalam menghafal Al-Quran agar mendapatkan ridho dan surganya. Berikut adalah beberapa adab membaca Al-Quran. Bagi orang yang hendak membaca Al-Quran dianjurkan untuk yang pertama, membaca Al-Quran dalam keadaan suci, karena membaca Al-Quran termasuk zikir yang terbaik, meskipun membaca Al-Quran juga diperbolehkan bagi yang berhadas. Kedua, membaca Al-Quran dilakukan di tempat yang suci dan bersih, karena keagungan bacaannya. Ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk dan tenang. Keempat, memperbagus suara saat membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah hiasan bagi suara, dan suara yang bagus akan lebih mengena di dalam jiwa. Dalam hadis disebutkan, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan poin yang terakhir adalah salah satu keburukan bagi yang melalaikan Al-Quran. Al-Quran akan mendebat manusia pada hari kiamat. Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Al-Quran bisa menentukan pahala bagimu dan bisa juga menentukan dosa bagimu. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu jadikan Al-Quran sebagai musuhmu. Karena barang siapa mengikuti ajaran Al-Quran, yakni dengan mengamalkannya, maka ia akan dibimbing menuju taman-taman surga. Dan barang siapa tidak mengikuti ajaran Al-Quran, yakni tidak mengamalkan yang terkandung di dalamnya, maka ia akan digiring menuju neraka. Sekian penjelasan singkat tentang adab hamalat wa tilawatil Al-Quran. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sejatinya kami masih belajar. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.